Hai kamu, apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Siapa di sini yang pernah liburan ke taman hiburan? Coba kamu tulis di bawah, biasanya kamu main kemana? Ke Dufan, ke Trans Studio, atau Jatim Park? Kalau Elprana biasanya sih main-main ke Jatim Park karena itu adalah yang paling dekat dengan kota Surabaya. Tapi apa nih yang akan terjadi apabila taman bermain yang seharusnya memiliki wahana-wahana seru menyenangkan ternyata menyimpan banyak sekali tragedi mengerikan di baliknya? Konsep ini diangkat oleh Fragment Games dalam bentuk permainan horror survival berjudul Rainbow Friends yang baru-baru ini rilis chapter keduanya. Biar kamu gak penasaran dengan alur cerita game Rainbow Friends chapter kedua ini, Elprana akan membahas seluruh karakter, rahasia, dan teori dari game Rainbow Friends mulai chapter 1 hingga chapter kedua agar kita semua gak bingung lagi dengan setiap misteri yang ada dalam permainan ini. Perlu diingat kalau Elprana juga membutuhkan teori dari kamu. Pastikan kamu komen analisis kamu di bawah ya, agar aku bisa masukkan ke video berikutnya. Semua bermula di hari yang cerah di SMA Roblox. Kamu akan pergi karya wisata bersama teman-teman sekolah ke sebuah taman hiburan paling populer di kota. Itu adalah Oddworld. Saat perjalanan kamu tidak menyadari bahwa palang arah di persimpangan jalan itu diubah oleh sosok misterius. Alhasil bis sekolahmu tersesat hingga mengalami kecelakaan di jurang dalam hutan. Sosok misterius itu kembali menarik satu persatu penumpang bis sekolahmu. Dan disinilah kamu terbangun. Sebuah bangunan tua yang nampak tak terawat, penuh dengan properti dan dekorasi penuh warna. Ada suara misterius yang meminta pertolongan. Dia membutuhkanmu untuk mencari setiap blok mainan di lokasi tersebut. Tapi kita harus berhati-hati karena ada makhluk mengerikan berwarna biru yang siap untuk memelukmu hingga kepalamu putus. Gila, merinding banget. Dia adalah Blue yang dikenal sebagai maskot boneka di lokasi itu. Berdasarkan analisisku, lokasi Rainbow Friends chapter pertama ini ada di sebuah studio stasiun televisi. Dibuktikan dengan properti-properti latar belakang, baik di ruang teater maupun di ruang rekaman. Banyak juga ruangan bernuansa fantasi penuh warna, cocok sebagai latar belakang sebuah program televisi anak. Tak hanya itu, di galeri bangunan ini terpampang jelas beberapa foto dokumentasi tepat saat semua ini baru dibangun. Itu adalah Oswald, pendiri dari maskot-maskot Rainbow Friends ini. Pria itu berambisi ingin menciptakan teman bagi anak-anak, dan dari sinilah Blue tercipta lalu memperoleh teman pertamanya. Dia ditampilkan dalam program televisi anak lalu dikenal secara mendunia. Banyak berkas-berkas dan rekaman mula-mula dari Rainbow Friends ini dipajang dalam ruang galeri. Semua itu adalah bukti bahwa Rainbow Friends mulanya maskot boneka untuk menghibur anak-anak. Setelah berhasil menemukan semua blok mainan, sosok misterius itu meminta tolong lagi untuk mengumpulkan makanan monster yang tersebar. Tapi monster baru muncul. Dia adalah Green. Wujudnya mirip seperti balon pesta ulang tahun yang bisa menari. Ada juga nih maskot Orange, mirip seperti kadal bergigi tajam. Dia mampu berlari secepat kilat dan menggigit kepalamu hingga terlepas. Kamu dapat menemui Orange saat ada di malam ketiga permainan, yakni momen mengumpulkan fuse untuk menyalakan generator listrik studio tersebut. Selain ketiga maskot tadi, muncul juga nih maskot Purple yang kerap terlihat bersembunyi di bawah ventilasi. Dia akan menangkapmu secara tersembunyi lalu menyeret tubuhmu ke dalam ventilasi untuk dimakan. Intinya, setiap maskot-maskot ini seolah tercipta untuk menangkap dan mencelakai manusia. Ya ampun, serem banget ya. Seusai semua misi diselesaikan, sosok misterius ini kembali meminta kita untuk melewati Blue di ruang rekaman. Nampak Blue sedang tertidur dan kita harus berhati-hati saat melangkah keluar. Namun sayang, salah satu balon meletus hingga membangunkan Blue. Makhluk itu lalu mengejar kita sebagai player melewati lorong ventilasi yang gelap. Tapi syukurlah kita akan selamat keluar dari bangunan tersebut. Dari seluruh bukti yang kutemukan, Elprana
bisa menarik kesimpulan. Pertama, sosok misterius yang mengarahkan permainan kita adalah Red. Dia juga merupakan salah satu maskot boneka dari Rainbow Friends. Lantas, kenapa dia membutuhkan bantuan kita di awal? Kalau Red juga berniat mencuri hingga mencelakai kita pasca kecelakaan bus itu. Nah, ini nih jawabannya. Mulanya, maskot boneka Rainbow Friends ini sangat terkenal kan? Dimulai dari program televisi anak hingga mereka dapat membangun studio televisi mereka sendiri. Ada yang aneh nih, kenapa harus membangun studio televisi mereka sendiri? Itu karena Oswald menyembunyikan sesuatu. Red, Blue, Green, Orange, dan Purple bukanlah maskot boneka biasa. Mereka hidup selayaknya manusia. Dibuktikan dengan ruang rahasia bawah tanah di chapter pertama. Nampak banyak sekali sekat-sekat mirip penjara yang terindikasi tempat maskot-maskot tersebut dikurung dan dimandikan. Sebelum mereka tampil di televisi, Oswald memiliki ambisi untuk membuat maskot yang tidak hanya berupa boneka, namun juga benar-benar bisa menjadi teman, yakni maskot yang hidup selayaknya manusia. Namun sayang, ketenaran mereka tidak berlangsung selamanya. Saat kepopuleran Rainbow Friends meredup, Oswald dan kru film lainnya meninggalkan tempat itu. Rainbow Friends kesepian dan tidak ingin dilupakan. Setelah bertahun-tahun lamanya, naluri dan kehendak yang mirip manusia masih ada melekat dalam maskot-maskot Rainbow Friends. Red mencoba untuk balas dendam. Dia menculik anak-anak sekolah karena sudah berani melupakan dan meninggalkan Rainbow Friends. Tahu nggak kalau kisah Rainbow Friends ini diangkat dari kisah nyata loh? Aku pernah bahas videonya. Tap tombol di atas ya teman-teman untuk nonton videonya. Sekalian kamu komen di bawah. Apakah kamu punya analisis lain mengenai cerita dari Rainbow Friends ini? Sekarang kita akan beralih ke chapter kedua yang baru saja rilis beberapa hari lalu. Tapi sebelum itu, Elprana minta tolong dulu nih. Yuk like dulu video ini sekarang juga. Kalau sudah like, komen, aku sudah like. Setelah kita sebagai player berhasil kabur dari studio televisi Rainbow Friends, kita akan terengah-engah berjalan di dalam hutan. Di kejauhan nampak seorang kakek tua berambut putih sedang membobol pagar kawat. Kita menceritakan tentang kejaran monster di lokasi sebelumnya. Namun kakek itu tidak percaya. Malahan dia meminta kita untuk ikut masuk mencari lampu SOS. Itu adalah lampu Save Our Soul yang berfungsi sebagai sinyal permintaan tolong. Tanpa pikir panjang, player masuk mengikutinya. Ternyata itu adalah Oddworld, taman bermain yang sangat populer di kota tersebut. Tapi keadaannya kini sungguh memprihatinkan. Terlihat sepi, tidak ada pengunjung, atau jangan-jangan ada tragedi yang sempat terjadi sebelum kita sampai di tempat ini. Soalnya cuplikan adegan sebelumnya, si Red menekan tombol merah, lalu Green dan Blue dibebaskan berkeliaran di dalam taman bermain itu. Seolah-olah Red adalah dalang di balik itu yang membuat Oddworld menjadi sepi. Rupanya taman bermain ini mengusung tema Rainbow Friends juga. Beberapa wahana bahkan diberi nama sesuai dengan maskot yang ada, seperti biang lala Blue, Rainbow Racers untuk balapan, Purple Lair semacam rumah hantu gitu, Blue Castle tempat eksplorasi rumah Blue, dan masih banyak lagi. Pada tugas pertama, kita diminta untuk mengumpulkan bola lampu yang tersebar di taman. Seperti biasa, kita harus berhati-hati dengan kehadiran Blue dan Green yang siap untuk menerkam. Setelah semuanya berhasil dikumpulkan, lampu SOS pun berhasil dinyalakan. Kakek tua itu langsung kaget saat ada sosok Blue yang lewat. Nih, ini nih aneh nih. Bagaimana bisa kakek tua ini tahu nama dari monster tersebut jikalau di awal tadi dia menyangkal tidak pernah bertemu para monster? Apakah selama ini dia hanya berpura-pura tidak tahu di depan player? Karena lampu SOS ini sangat terang, hal ini mengundang sosok maskot baru mengepakkan sayapnya. Itu adalah Yellow. Wujudnya mirip seperti dinosaurus terbang yang mampu menghentakkan cakarnya untuk mencabik-cabik tubuhmu. Dia sangat berbahaya dan jangan sampai kita tertangkap agar tidak diangkat terbang menuju sarangnya lalu dimakan hidup-hidup. Di tugas kedua ini, pemain harus mengumpulkan kaleng gas yang dapat digunakan untuk menghidupkan mesin drill di taman bermain Oddworld. Mesin itu mampu mendobrak pintu darurat agar kita semua bisa segera lari dari taman tersebut. Namun sayang, pintu darurat ini hanyalah kamuflase. Malahan muncul banyak sekali
sekali maskot boneka Lucky yang berhamburan dan mengacaukan segalanya. Seusai bangun dari pingsan, kakek tua itu disandra di puncak salah satu wahana permainan. Red kembali muncul dan meminta kita untuk mengumpulkan setiap boneka Lucky yang tersebar agar dapat menyelamatkan kakek tua itu. Tenang saja, kakek tua itu berhasil selamat kok, dan dia berkata bahwa ada satu jalan keluar lagi, yakni melewati wahana roller coaster orange di ujung taman Oddworld. Namun jalannya dihadang oleh Lucky raksasa. Kakek ini berkata bahwa Lucky sangat menyukai cake. Untuk itu kita diminta mencari semua gula bubuk yang tersebar di taman tersebut. Saat proses pencarian, kita juga dikejutkan nih dengan maskot baru yang muncul. Dia adalah Xian. Menurutku wajahnya Xian ini imut sih, walau giginya tajam menyeramkan. Wujudnya mirip seperti dinosaurus berleher panjang yang lapar daging manusia. Jangan sampai tertangkap agar tidak dicabik-cabik dengan gigi runcingnya. Setelah semua gula terkumpul, beneran dong Lucky raksasa itu pergi memakan cake buatan kakek tua. Akhirnya kita dapat kabur dari taman mengerikan Oddworld. Kita diminta kakek tua ini menaiki kereta dan menyusuri wahana roller coaster. Setiap persimpangan dijaga oleh maskot-maskot mengerikan dan kita harus mampu berbelok agar tidak tertangkap. Gila, permainan ini update-nya luar biasa banget karena ada banyak sekali fitur yang keren. Elprana akan beri nilai 9 dari 10 untuk game chapter kedua Rainbow Friends. Nilai dari kamu berapa teman-teman? Tulis nilai kamu untuk Rainbow Friends chapter kedua ini di kolom komentar ya, dari angka 1 sampai 10. Pada akhirnya kereta kita terjatuh di tempat pembuangan sampah. Begitu juga dengan Xian yang terus mengejar. Kita harus berlari agar tidak tertangkap Xian dan lolos dari taman bermain mengerikan itu. Syukurlah pembatas jeruji besi ini mampu membuat Xian gagal menjangkau tubuh pemain. Untuk sekarang kita mampu bernafas lega karena sudah terbebas dari Oddworld. Namun jangan senang dulu, karena di akhir permainan ada cuplikan saat Blue duduk di tahta kastilnya. Dia tertidur dan Red memintanya untuk segera bangun agar tidak terlambat. Mungkinkah ini berarti Red akan segera pergi menyusul pemain di posisinya? Menarik nih, jadi nggak sabar dengan chapter ketiga nanti. Ngomong-ngomong, aku udah memainkan game Rainbow Friends chapter kedua ini sampai tamat loh. Tap tombol di atas ya teman-teman untuk nonton videonya. Sekarang aku akan membahas semua teori yang menurutku cukup masuk akal. Menurutmu, siapa kakek tua yang membantu permainan kita di taman bermain Oddworld? Petunjuk pertama, dia mengetahui nama monster itu Blue, padahal tidak ada yang memberitahunya. Petunjuk kedua, dia sangat tahu nih kesukaannya Lucky raksasa, seolah-olah pernah mengenalnya. Dari kedua petunjuk ini, Elprana berspekulasi, bisa jadi kakek tua itu adalah Oswald itu sendiri. Dia sudah menua sejak meninggalkan Rainbow Friends itu. Kamu bisa cek deh di bagian mata dan mulut kedua gambar ini. Tuh lihat, beneran mirip banget kan dengan Oswald? Kira-kira apa yang akan terjadi dengan Oswald ya hingga kembali ke taman Oddworld? Kenapa di awal dia pura-pura tidak mempercayai keberadaan para monster? Nah, ini nih yang seru. Oddworld pada dasarnya adalah taman bermain yang masih terus beroperasi. Namun karena ada kejadian misterius, Oddworld menjadi sepi, seolah ditinggalkan secara tergesa-gesa. Coba deh lihat di tumpukan dokumen ini atau berkas-berkas yang berserakan di lantai. Orang-orang seperti gegabah membuat ini semua berserakan dan kabur meninggalkan Oddworld karena sesuatu. Saat kita mengunjungi Oddworld dan melihat semuanya sudah sepi, ini adalah tepat setelah tragedi berlangsung. Mendengar taman bermainnya mengalami kejadian buruk, Oswald langsung panik. Dia mencoba untuk masuk ke taman Oddworld itu melewati jalur belakang. Kenapa? Karena kalau lewat depan dia bakal ditangkap oleh Red yang pasti sudah menjaga pintu gerbang. Terus kebetulan banget dia bertemu dengan kita, anak-anak sekolah yang menjadi korban di chapter pertama sebelumnya. Oswald yang sudah menjadi kakek tua ini pura-pura tidak percaya agar tidak membuat keadaan semakin panik. Sekalian memanfaatkan anak-anak sekolah itu untuk membantunya menyalakan lampu SOS di taman. Setelah lampu SOS-nya menyala, dia pun berencana untuk segera mengeluarkan anak-anak itu dari taman Oddworld agar tidak celaka. Sepertinya dia akan memanggil bala bantuan melalui lampu sinyal SOS agar dapat mengamankan para maskot yang menggila di taman tersebut. Masih ingat dengan momen sebelum kita kabur melalui kereta roller coaster? Lihat deh, Oswald tidak kabur bersama kita. Dia menjaga mesin operator untuk memastikan pelarian kita aman. Kakek tua Oswald ini memutuskan untuk tetap di taman hingga
bantuan datang. Ini sudah cukup membuktikan dengan jelas bahwa kakek tua tersebut adalah Oswald itu sendiri. Tapi ini baru spekulasiku aja ya. Mungkin kamu punya teori lain? Coba tulis analisis kamu di kolom komentar ya. Oh iya, buat kamu yang ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video berikutnya, kamu bisa komen hashtag bahas Elprana atau kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.